Selamat datang di podcast Baku Tanya bersama Rizky malam hari ini, sahabat serumah sekalian. Dan malam hari ini tuh senang banget karena malam ya, memang suasananya malam. Dan malam hari ini memang cahayanya cukup bagus dan tidak sendiri Rizky malam hari ini karena senang di hadapan saya sudah bersama dengan kita Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, Bung Sofyan Tomude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Saya mau panggil Pak Gadis atau Bung Sof aja nih? Bung Sof aja ya? Bung Sof aja lah. Iya, biar lebih cair aja suasana lebih kita akrab, ya. gitu. Oke, Bung Sof, malam hari ini tuh kita pengen ngobrol tentang fakir miskin, disabilitas, dan juga ODGJ dan potret saruma. Tentu ruang lingkup pembahasan kita tidak lari daripada wilayah Kabupaten Halmahera Selatan ya. Di mana saruma sendiri merupakan semacam semboyan bagi Kabupaten Halmahera Selatan. Ya, tentu kita malam hari ini akan membahas tentang 3 hal tadi yang saya sebutkan. Tentang fakir miskin, disabilitas, dan ODGJ. Tentu Anda sangat kompeten dalam hal ini karena sudah dengan kapasitas sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan. Saya ingin Anda coba memberi gambaran sedikit ke kita terkait dengan penanganan fakir miskin mungkin ya, kemudian disabilitas dan juga ODGJ. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Adinda Rizky yang sudah bawa waktu dan kita sama-sama di sini. Saya juga dihubungi oleh ini dan baku tanya ini luar biasa bagi saya. Gini, kebetulan saya dipercaya bahwa saya menangani soal sosial. Memang data-data kita di Halmahera Selatan ini cukup besar untuk fakir miskin. Data BPS maupun data kita di dinas sendiri itu hampir 46.000 sekian. Itu data fakir miskin. Data fakir miskin kita ya, 46.000 sekian. 46.000 sekian. Terus data-data lain misalnya data BPJS misalnya itu sudah hampir 100.000, 86.000 sekian lihat data BPJS itu. Nah ini semua didata dan memang data-data ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Perkemensos nomor 11 tahun 2003. Itu yang misalkan tentang fakir miskin ini, yang tentu barang ini harus daerah sudah harus melihat ini karena ada Permensos itu. Berdasar itu kami di sosial maupun di Halmahera Selatan ini, Bung Saruma ini memang luar biasa banyak yang harus kita tekan sebenarnya angkanya ya. Angkanya harus dikurangi. Nah, faktor-faktor pengurangan angka ini memang banyak. Di situ ada misalnya fakir miskin yang apa yang disampaikan itu memang ada ekstrim yang luar biasa. Yang memang tidak ada pendapatan sama sekali. Karena dilihat dari ada syarat-syarat dia mendapatkan bantuan dan sebagainya, itu ada syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh data masyarakat itu, baru kita bisa masukkan nama itu. Dan di BMT misalnya ada nama misalnya di BMT dan dia juga masuk di BPJS. BPJS ini kaitan dengan data yang ada di TKSK. Jadi data-data ini apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan bantuan apapun yang diberikan kepada masyarakat itu semua berdasarkan data yang di BMT itu. Gitu. Jadi ada beberapa faktor memang apakah ini masyarakat ini tidak punya pendapatan ini karena tidak ada punya lahan atau tidak punya tanaman yang betul-betul, karena kita hasil di rata-rata di sini di Maluku Utara atau khusus di Halsel, karena di Halsel itu misalnya dia petani kelapa misalnya, dia petani cengkeh, dia petani kakao, dia petani pala. Nah kalau di petani-petani ini mereka tidak masuk dalam data-data yang dianggap data orang miskin. Orang miskin karena memang dia punya pendapatannya ada gitu. Nah ini kebetulan di Halmahera Selatan ini komoditi ini yang luar biasa besar, yang memang data yang ada ini mereka ini tidak memiliki komoditas-komoditas yang tadi saya sebut itu. Oke. Nah, itu masuk di situ. Baik. Bung Sof, tadi Anda menyebut bahwa ada juga yang memang harus memenuhi
variabel yang disebut sebagai fakir miskin, gitu kan. Kalau yang paling sangat terfokus sekali, kalau kita mau kasih label bahwa mereka ini tergolong dalam fakir miskin itu karena faktor apa, gitu? Ya, kita cek dia di pendapatan satu. Pendapatan, ya. Pendapatan kita harus lihat langsung bahwa ketika data dari desa, laporan dari desa misalnya data ini, kita dinas harus lihat itu. Tugas kita ada dan itu yang di TKSK misalnya kita pendamping itu melihat mereka lapor ke kita. Atau dinas langsung dia melihat di lapangan. Oh iya benar apa yang disampaikan oleh Kades atau kepala desa bahwa si A ini umumnya pendapatannya seperti ini. Kan kita bisa hitung per kapita ini. Ya, dia per kapita kita tahu orang ini mampu atau tidak mampu, kita hitung per kapita per hari dia makan berapa. Itu bisa kita hitung di situ. Karena itu dasar itulah kita bisa melihat, kita tahu oh dia ini masuk di faktor ini. Kalau tidak turun, kalau cuma laporan tokoh dari kepala desa, susah kita menentukan itu. Makanya tim kita ada untuk turun verifikasi data itu. Baik. Gitu. Dari tadi Anda sebutkan ada data dari yang dimiliki sendiri oleh Dinas Sosial kurang lebih 46.000 sekian ya. Kemudian ada dari BPJS 80.000 dan ada yang 100.000 tadi saya dengar. Yang sekarang jadi konsen dalam penanganan fakir miskin. Kalau yang saya lihat Anda sebutkan tadi ada 46.000 sekian itu. Sejauh mana hari ini untuk penanganan terhadap penurunan angka kemiskinan itu, Bos? Iya, memang agak sulit sebenarnya. Karena bukan cuma 46.000 sebenarnya, dia lebih. Ada bantuan memang kita berikan, misalnya pemerintah daerah bantuan itu, cuma kan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Karena ya kita tidak bisa pungkiri bahwa bukan cuma hanya bantuannya bukan di bantuan ke masyarakat di sosial, bukan. Ada bantuan lain yang kita ini. Makanya kita data itu sesuai dengan apa yang diberikan proposal ke kita, data yang masuk ke kita dengan sekian puluh ribu itu, tapi kita juga harus bikin proposal dari Kades atau dari yang bersangkutan. Minta permintaan itu, proposal misalnya, dia buat permintaan tujuan ke bupati, minimal tembusan ke kita. Nah kita akomodir itu. Dia bikin permohonan. Jadi bantuan itu bikin permohonan misalnya, masuklah misalnya contoh di bantuan yang lain misalnya kursi roda misalnya. Di disabilitas itu kursi roda di kursi roda, terus alat pendengar, terus misalnya tongkat piramida, tongkat 2 dan sebagainya. Nah ini mereka buat proposal ke kita karena kita data ini kan penyalurannya by data ya. Iya by data, jadi tidak harus kita semua yang memiliki di sini data yang dan database ini, bukan. Tapi memang bantuan-bantuan ini memang harus dia bikin proposal ke kita. Tujuan ke bupati lah proposal itu, baru tim kita baru kita mendata itu. Oh datanya ini berapa misalnya di kecamatan ini, berapa di kecamatan ini, baru kita bisa naikkan itu. Kalau tidak kita setengah mati kalau terada. Berarti kalau proposal itu mau naik sampai ke bupati dan juga ditangani oleh dinas sosial harus ada rekomendasi desa juga. Harus ada rekomendasi desa. Jadi desa yang tanda tangan, rekomendasi desa yang tanda tangan ke keluar bahwa yang bersangkutan benar. Nah itu kemudian kita verifikasi. Dari proposal itu kami verifikasi turun. Oh iya benar ya, di desa di Tembal ini ada orang yang tidak bisa berjalan seperti ini. Ya kita buat semua. Dan lengkap semua proposal apa semua kita berita acara semua lengkap. Misalnya kita berikan ke mereka. Jadi tidak semerta-merta bilang oh ini nanti kemudian ini nanti tidak. Ada proposalnya. Jadi memang ada mekanisme yang harus ditempuh. Mekanisme yang harus kita tempuh juga ya. Dan tadi menarik Anda sebutkan bahwa ada juga misalnya para masyarakat kita yang tergolong dalam fakir miskin. Ketika didata di lapangan, tim Anda gitu ya, turun di lapangan, ada yang juga kalau didapati gitu ya, ada yang memang dari segi kebutuhan pangan pun kurang. Iya, memang hampir rata-rata segitu, segitu. Makanya ini mudah-mudahan ini kebetulan sudah ini ke pangan, menarik ini sebenarnya karena pemerintah pusat, dalam hal ini mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo, visi misinya di awal itu bahwa makan gratis ini salah satunya pemenuhan kebutuhan pangan itu. Ya. Jadi kalau ada kaitan misalnya pangan terpenuhi di masing-masing kampung atau di seluruh desa ini, berarti kan kita bisa mengurangi penekanan angka kemiskinan. Itu memang di pangan memang. Saya sering sampaikan ini, kenapa ini pangan penting?
Karena memang kita manusia ini mulai lahir sampai butuh makan ya. meninggal itu butuh makan. Maka itu sangat penting di situ. Oke, selain butuh makan Pak Kadis, kita juga mungkin butuh minum. Di hadapan Pak Kadis ada siap. kopi, Bok. Iya, Ini makin santai aja ya, kita sambil minum kopi ya. Jadi memang program yang dicanangkan oleh pusat ini, insya Allah ya, ini insya Allah ke depan. Kalau kita memenuhi yang direncanakan memenuhi hampir seluruh desa di Indonesia ini, terutama di Halsel misalnya, kalau ini dibuat dengan program itu, misalnya pangan dan horti, insya Allah kita paling bisa mengurangi angka kemiskinan. Ya? Pasti bisa. Nah, contoh kita punya di sini, misalnya di Halmahera Selatan, berapa lahan sawah di sini? Kita punya petani kan tidak mungkin untuk kita harus ke sawah dan sebagainya, kita harus pendampingan dan sebagainya. Ya. Atau kita kontrak petani misalnya, berapa lahan sawah di sini? Nah, yang kita butuhkan sekarang ini bagaimana petani horti misalnya. Ya. Nah, kita prioritas di situ petani horti. Kalau dia bisa bertani, sebenarnya enak sekali nih, gampang sebenarnya untuk mengurangi hal-hal seperti ini, gampang sekali sebenarnya. Karena dari sini horti, kalau pangan misalnya terlalu sulit lah pangan misalnya, karena dia harus sawah dan padi dan sebagainya. Tapi kalau horti paling gampang sebenarnya. Jadi dia tanam rica. Nah, ini program mudah-mudahan tidak lama lagi tahun depan itu akan berjalan ini. Targetnya di tahun 2000 sampai 2025 sampai 2027-28 itu insya Allah di seluruh Indonesia dan Maluku Utara pasti swadaya pangan sudah pasti jadi. Insya Allah itu akan dilakukan itu. Dan ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Iya, benar sekali. Pidatonya kalau tidak salah tanggal 24 Oktober tahun 2024 itu menyebutkan bahwa negara Indonesia bakal akan tempuh swasembada pangan. Dan mudah-mudahan kita di Maluku Utara juga akan memenuhi itu. Ya, insya Allah. Tadi menarik Pak Bung Sof, Anda menyebutkan bahwa ternyata konsep yang ingin Anda tawarkan atau solusi yang ingin ditawarkan untuk penanganan fakir miskin khususnya di daerah Saruma kita ini di Halmahera Selatan, bukan bahasanya ini sebenarnya kalau saya lihat tidak hanya menyuap dalam artian memberi makan secara langsung begitu saja, tapi memberdayakan masyarakat kita. Iya, memang itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan sebagai pemerintah daerah. Harus bertanggung soal itu sebenarnya. Harus soal itu. Jadi kalau kita istilah tadi yang sampaikan kita suap. Jadi masyarakat kita cuma menunggu disuap saja. Itu yang kita harus. Salah satu bagi saya sebenarnya salah satu hal yang harus dilakukan itu program tadi itu. Kalau semua desa kita lakukan pendampingan dan sebagainya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga aja dulu lah, keluarga. Itu kita buat lah misalnya. Contoh misalnya seluruh desa ini ada di Saruma ini, di Halmahera Selatan ini, satu desa taruhlah per kelompok itu 20 orang, 20 sampai 25 orang, 1 hektar dia mengelola itu misalnya. Di situ dia dan 3 bulan panen ini. Kalau dia tanam rica, dia tanam tomat, pasti 3 bulan dia panen. 3 sampai 4 bulan, 5 bulan. Dan itu panen sampai 1 tahun dia bisa panen. Kalau dia betul-betul dia rawat baik gitu. Dan itu kebutuhan mereka pasti terjawab di situ. Dan angka kemiskinan yang bisa ditekan sebenarnya yang paling cepat itu hanya di situ. Betul. Bagi saya hanya situ. Oke, berarti Bung Sof mau bilang bahwa nanti masyarakat kita di Bumi Saruma ini tidak hanya kita berikan, tapi juga akan didampingi. Harus diberdayakan. Didampingi untuk pemberdayaan masyarakat kita mampu untuk menghasilkan pangan sendiri, gitu ya. Minimal dia kebutuhan dia sendiri, keluarga sendiri itu sudah luar biasa. Ya, berarti kita ingin di Saruma ini mewujudkan kemandirian pangan. Kemandirian pangan. Bisa kita sebut begitu ya, bahwa masyarakat kita secara mandiri minimal dia bisa memenuhi kebutuhan pangan di rumah gitu ya, untuk satu rumah tangga. Rumah tangga gitu. Bayangkan aja contoh tadi saya sampaikan misalnya per kelompok. Di desa itu misalnya ada 5 kelompok. Itu berarti sudah kurang lebih 100 orang yang dia punya pendapatan tetap. Artinya rica, misalnya tomat misalnya atau yang lain-lain, pasarnya gampang kita di Maluku Utara ini. Apalagi di Halsel. Halsel di daerah Gane misalnya, kita buat itu pendapatannya ada di situ. Nah kita
Bagaimana cuma pendampingan? Pemerintah tugas itu. Bagaimana pendampingan? Bagaimana memberikan mereka stimulus, misalnya ada benih misalnya, ada bibit misalnya. Kita berikan ini. Karena mereka susah untuk mendapatkan ini, kita berikan. Dinas terkait harus berikan ini. Ya gitu. Untuk mengurangi angka kemiskinan, salah satunya faktor bagi saya itu harus kita lakukan, pemerintah. Harus lakukan itu, pemberdayaan itu. Pemberdayaannya salah satunya itu di bidang pertanian itu. Gitu. Tapi kalau misalnya bidang perkebunan yang ada di Halmahera Selatan, terbesar ini Halmahera Selatan ini kan cengkeh. Cengkeh ya. Cengkeh. Kelapa misalnya dia daerah Halut. Kedua di sini. Nah ini luar biasa karena mereka ini petani-petani ini sudah sudah bagus sekali. Nggak mungkin lagi dia harus lakukan itu. Banyak sebenarnya untuk ini, untuk melakukan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Halmahera Selatan ini. Salah satu faktor itu kita bisa manfaatkan lahan-lahan yang bukan cuma lahan kosong yang kita bangun sebenarnya untuk bagaimana mereka garap, bukan itu. Bisa di lahan bawah pohon kelapa itu namanya lahan perkebunan. Bisa mereka garap untuk menanam apa saja bisa. Betul. Jagung misalnya bisa. Di bawah pohon kelapa kan masih bisa. Nah, apalagi itu kan sekali. Jarak antara satu pohon kelapa dengan pohon lainnya agak jarak itu 9 meter itu. Di tengahnya bisa bikin. Bisa dimanfaatkan. Saya ambil contoh misalnya di Halut itu, jagung manis itu semua di bawah pohon kelapa. Dan itu pendapatannya luar biasa. Oke. Ya. Sekali lagi bagi saya itu sebenarnya angka kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan itu salah satu faktor pemerintah harus lakukan itu. Baik, Bung Sof, kalau dari tadi sudah ada ceritakan dan mungkin sebuah solusi konkret untuk menentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, kita sebut saja begitu. Yang Anda sebut tadi itu baru pencanangan sajakah, ataukah memang dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mulai dilakukan? Ada beberapa yang sudah dilakukan, dinas teknis itu sudah dilakukan, tapi kan belum maksimal. Beberapa kecamatan sempat saya turun dan melihat langsung, ternyata belum ada sama sekali. Dan mereka ketika saya sampaikan hal ini, mereka antusias. Kalau itu bikin kelompok. Nah ini, biar kita kasih percaya satu orang di situ untuk mengelilingi kelompok itu, dia mengelola itu. Berapa orang di situ mengelola. Yang tadinya untuk, bayangkan kalau 1 tahun cuma sekedar 10 kilo beras, ini kan luar biasa. Nggak mungkin kan? Sementara kita per kapita makan per orang per hari itu berapa? Per bulan itu berapa kilo? Itu ketahuan itu. Nah, gitu. Maka sangat penting ini karena kita rata-rata di sini itu petani. Kalau nelayan silakan dengan ada nelayan silakan ke nelayan. Tapi kalau petani faktor ini aja sebenarnya yang paling enak. Dia harus bagaimana dia hortikultura, dia bertanam, rica tomat dan sebagainya, barito lah istilah barito. Terus pangan misalnya, bisa bikin. Padi ladang dulu, kalau masih di Halsel masih ada padi ladang, tapi kan kecil itu padi ladang itu. Kita begitupun di kabupaten yang lain, di Halut misalnya masih ada padi ladang, tapi kan kecil, skalanya kecil sekali. Karena memang agak susah. Sekarang ini bagaimana orang berpikir pangan. Maka mudah-mudahan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini ada sinergi dengan di semua daerah, terutama di Bumi Saruma ini, mudah-mudahan bisa kita angkat dan di Halsel ini kurang lebih ada tiga potensi lahan sawah. Itu yang luar biasa besar itu ada di Gane Timur itu, di Sumber Makmur. Kurang lebih 3.500 hektar. Kalau itu dikelola baik, ditambah dengan di Yaba, ditambah lalubi yang masuk itu. Kalau dikelola baik, Halsel sebenarnya kita kasih makan diri sendiri istilahnya. Bisa sekali itu. Jadi kalau dikelola baik, ya gitu. Tinggal atur aja infrastruktur apa yang harus dilakukan di situ. Kalau memang irigasi, ayo kita atur irigasi. Kalau memang ini karena curah hujan tinggi di Halsel ini luar biasa. Daerah di Gane Timur itu, Sumber Makmur itu, 1 hari 1 malam hujan, itu model laut. Maka apa yang kita harus buat di situ? Sawah. Pasti irigasi. Sawah. Sebab kita buat irigasi. Betul. Bagaimana kita harus irigasi ini, airnya harus lari kemana? Apa kita bikin penampung? Atau seperti apa? Semua kembali ke kita dan kita bisa lakukan itu. Semoga ini kita bisa mengurangi angka kemiskinan. Itu salah satu faktor itu bagi saya. Bukan karena saya orang pertanian misalnya terus harus ini. Memang ini yang paling mudah yang di masyarakat yang bisa lakukan di pendapatan
dia sendiri, itu salah satunya ini. Oke, Gitu. berarti Anda mau bilang bahwa menjalankan program ini tidak hanya sosial saja, tapi harus ada kolaborasi, kerja kolaboratif ya, antara stakeholder terkait untuk mewujudkan dan menuntaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Ya, dinas teknis itu penting sekali. Baik. Karena itu mengurangi yang itu. Saya kira harapan dan doa yang Anda panjatkan tadi, saya kira insya Allah akan terwujud ya. Amin, amin. Karena Insya saya Allah, lihat Anda insya Allah, optimis insya Allah. betul, apalagi Optimis, dengan potensi yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, saya kira luar biasa. seperti yang Anda sebutkan tadi akan mewujudkan itu semua. Insya Allah. Oke, itu tentang fakir miskin. Sekarang kita mau ke disabilitas, Bung Sof. Bagaimana penanganan disabilitas di Halmahera Selatan? Anda punya gambaran ke kita, terutama pada sahabat Saruma yang hari ini juga menyaksikan kita. Iya. Kira-kira penanganan disabilitas di Halmahera Selatan bagaimana? Iya, saya perlu apresiasi yang luar biasa sebenarnya pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ini. Saya pengalaman di beberapa kabupaten yang saya tugasi sampai di provinsi sampai Halmahera Selatan. Ini pemerintah Halmahera Selatan luar biasa ini. Yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Maluku Utara itu Perda ODGJ. Perda ODGJ sudah disahkan. Dan bukan cuma di Maluku Utara, di seluruh Indonesia ini kurang lebih belum cukup 10 kabupaten kota yang punya perda tentang ODGJ ini. Nah, ini yang saya apresiasi luar biasa buat pemerintah bahwa masih berpikir orang dengan gangguan jiwa yang sudah parah dan sebagainya, pemerintah bisa turun untuk mengobati dan dia sembuh. Ini luar biasa. Nah, kami dinas sosial di ODGJ ini di tahun 2024 ini 2024 dialokasikan itu 5 orang. 5 orang ya? 5 orang ODGJ yang harus kita ini alokasikan 5 orang. Tapi alhamdulillah kita bisa capai lebih dari 10. Ada plus lebih 5 yang kita lakukan itu karena kita MOU kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa di Sofivi. Nah di tahun 2004 itu 5, tapi kita bisa berhasil sampai di lebih 10 orang yang kita sembuhkan itu ODGJ itu. Dan saya sendiri ke Rumah Sakit Jiwa dan menyaksikan langsung, ternyata luar biasa. Artinya bagi saya, mungkin kita sebagai pemerintah mewakili kebetulan saya dinas sosial merasa memang luar biasa. Artinya tidak ada hampir semua kabupaten kota yang tidak memiliki ini, tapi harus melakukan gitu. Ini yang luar biasa bagi saya. Bayangkan orang yang parah sekali di bawah, yang orang sudah jalan. Istilah saya, kalau masih berjalan di pinggir jalan, garis putih pinggir, masih bagus. Tapi kalau sudah di tengah, jalan orang ini sudah di tengah, udah jadi di tengah, itu berarti udah parah. Tapi kita ambil, kita sembuh. Sembuh. Lebih 10 orang sekarang yang sembuh. Dan ada yang sembuh yang sebelumnya itu sebenarnya dia sembuh, diatur ini sampai dia, sekarang ini kalau tidak salah dia ditembak, di Kupal atau di Obi, yang dia sudah balik, dia karyawan sudah puluhan karyawan yang dia memiliki, dia berusaha dan dia berkembang dan sampai 10-an keluarga yang dimiliki. 10-an tenaga kerja. Dari yang ODGJ tadi itu setelah sembuh. Setelah sembuh itu. Ini luar biasa memang. Memang dengan adanya tahun 2004 ini diadakan Perda ini, memang disampaikan kemarin DPR sama-sama. Saya berterima kasih di DPR juga. Bapak Ibu di DPR Kabupaten Halmahera Selatan yang memang sungguh-sungguh untuk melakukan Perda ODGJ ini. Itu saya sangat apresiasi dan sangat terima kasih soal ini. Dan memang ada beberapa dinas terkait yang harus kita terlibat. Karena pasca dari penanganan kesembuhan ODGJ ini memang butuh pemberdayaan, butuh pembelajaran yang luar biasa di situ. Bukan cuma karena kami sosial, tapi di situ ada dinas kesehatan, di situ ada Perindako, di situ ada misalnya BP3KKP. Ini pembinaan itu, di situ ada misalnya PMD. Ada pembinaan itu yang kemudian mereka jangan lagi tidak sembah total sebenarnya itu, tapi mereka sudah kalau memang sudah agak bagus. Jadi memang sangat tergantung obat. Obat ini sangat tergantung kita jadi obat misalnya 1 minggu habis kita obat lagi. Kita di Rumah Sakit Jiwa itu kita selalu biaya itu. Jadi kami dari misalnya penanganan di dinas itu yang bersyukur bahwa hari ini Perdas ODGJ sudah jadi. Ini yang luar biasa bagi kami dan insya Allah ke depan misalnya itu lebih banyak lagi untuk tahun depan mungkin lebih banyak dari tahun ini.
itu sudah penanganannya ODGJ ya. Lebih banyak dari tahun ini misalnya. Di tahun depan itu sudah ada kan. Oke, berarti Luar memang biasa memang. ini memang kerja kolaboratif antara pemerintah dengan lembaga legislatif kita ya, DPRD Iya, Kabupaten Halmahera Selatan. alhamdulillah. Mereka telah menerbitkan peraturan daerah tentang ODGJ, Iya, tapi itu semua tidak akan terwujud kalau pemerintahnya diam-diam saja. Oh iya memang, memang itu. Jadi tapi Perda ini kan enaknya kita punya dasar kita melakukan itu sudah ada. Itu yang luar biasa di situ. Jadi memang kami mekanisme itu kita kerjasama dengan para puskesmas yang ada di desa-desa. Jadi kalau kan ada kategori-kategori ODGJ ini, ada ringan, ada sedang, ada parah, ada yang berat kan, ringan, sedang, berat. Nah kita kerjasama dengan puskesmas. Jadi laporan kita itu dari puskesmas. Kadis ini ada ODGJ-nya, ini masih bisa ditangani. Iya, laporan masyarakat, tapi kita sampaikan ke puskesmas, coba puskesmas Gandasuli, coba cek atas nama ini yang di sekitar sini, oh masih bisa ditangani Pak. Masih ditangani ya. Nah itu belum. Tapi kalau sudah parah, itu dilapor ke kita tangani dan kita bawa. Oke, berarti Anda menyebutkan di 10 orang yang tadi sudah disembuhkan itu, itu berarti yang jalan di garis tengah. Garis tengah semua. Ada yang sudah dipasung. Berarti tingkat sudah parah begitu ya. Seperti tadi Anda mengilustrasikan bahwa kalau jalan cuma di pinggir jalan itu masih biasa-biasa. Masih bisa mengontrol minimal masih pikiran sedikit, takut ya. masih ada. Tapi kalau di garis tengah itu pikiran. Wah, itu sudah tidak takut memang ya. Bisa lagi. Tapi ternyata bisa disembuhkan. Sembuh, alhamdulillah sembuh. Tapi yang luar biasa tadi Bung Sof sebutkan bahwa setelah disembuhkan dia justru bermanfaat bagi sekitarnya karena dia punya beberapa usaha. Dia punya usaha dan ini luar biasa memang. Dan dia punya karyawan sudah puluhan orang. Sudah puluhan orang. Ini yang salah satu contoh di situ. Memang di situ kita sebenarnya setelah pasca pengobatan itu kita memang harus memberikan mereka edukasi, memberikan mereka pemberdayaan apa yang harus mereka lakukan. Nah, kita harus memiliki itu memang. Itu sudah diatur dalam Perda itu sudah diatur semua. Nah, kami pun punya rumah singgah, itu sudah ada di belakang rumah sakit umum kita di Marabose. Ya. Itu sudah ada rumah singgah itu. Cuma kan yang belum ada mungkin fasilitas dalam belum ada. Jadi seharusnya setelah dari rumah sakit jiwa di Sofifi datang di Labuh atau Bacan, dibina dulu di situ. Iya, di rumah singgah tadi itu ya. Rumah singgah itu dibina, jadi semua stakeholder itu harus masuk semua. Dibina semua sampai dia benar-benar bisa memandiri, baru kita bisa lepas ke rumah dan sebagainya. Itu sebenarnya. Saya tertarik, Bung Sof, Anda sebutkan tadi soal salah satu ODGJ kita di Halmahera Selatan yang sangat luar biasa saya kira. Mungkin cara dia berpikir melebihi dari orang yang sebenarnya dari awal normal gitu ya. Benar. Karena pikirannya sudah sampai pada karena dia mendatangkan manfaat yang luar biasa. Dia bangun usaha. Orang-orang di sekitar mungkin dia rekrut jadi tenaga kerja yang mereka juga bisa diberikan upah dan seterusnya. Itu pendapatannya luar biasa di situ. Mungkin teman-teman kru ya di Bakutannya boleh kita satu waktu kita undang ODGJ kita yang disebutkan oleh Bung Sof tadi ya. Boleh itu. Boleh. Kayaknya menarik untuk kita cari tahu tentang perkembangan dia. Mungkin jadi inspirasi juga buat masyarakat Halmahera Selatan. Iya, memang itu. Kita support tentunya ya. Mudah-mudahan harapan Anda tadi semua bisa terwujud. Insyaallah. Ya, dari tadi itu closing statement langsung ya. Yang disampaikan oleh Bung Sofyan Tamudihe, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan. Terima kasih banyak Bung Sof sama-sama hari ini yang sudah sedia hadir dalam podcast Bakutannya. Tentu yang Anda sampaikan hari ini menjadi informasi yang sangat luar biasa dan penting sekali buat sahabat Saruma yang saat ini menyaksikan kita. Tentu sahabat Saruma, Anda pasti ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang perkembangan Kabupaten Halmahera Selatan ke depan di masa yang akan datang, pencanangan seperti apa. Tentu akan banyak sekali narasumber yang kita hadirkan. Sebagaimana Bung Sof hari ini menyempatkan waktunya untuk mempersamai kita. Untuk itu jangan pernah melewati ya podcast Bakutanya karena masih banyak hal menarik lainnya akan kita bahas. Bersama saya Rizky, sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.